Baik, Bapak Ibu. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Ya. Masih semangat ya untuk hari ini ya? Semangat, Semangat, Pak. Pak. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Coba saya minta ke Bu Tri dulu, Bu Tri. Silakan pimpin doanya. Baik, teman-teman dan Bapak Guru, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bu Tri. Nah, sebelum kita masuk pelajaran lagi, kita coba salam pelajar Indonesia dulu ya. Jadi saya contohkan dulu gitu. Salam pelajar Indonesia, senyum, senyumnya harus gini nanti ya. Senyum, salam, sapa, semangat, sukses, surga. Gitu ya. Oke, coba dipimpin dulu lagi. Pak Ahyar, boleh silakan Pak Ahyar. Salam pelajar Indonesia. Baik, teman-teman semua, sebelum kita belajar, mari kita coba dulu yel-yel kita bersama supaya lebih suasana lebih hidup ya, teman-teman, lebih semangat. Salam pelajar Indonesia. Senyum. Salam. Sapa. Semangat. Sukses. Surga. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, sebelum belajar juga Bapak mau cek dulu lah kan sebagai pelajar kita kan butuh beberapa alat-alat ya. Nah, misalkan seperti buku paket, pulpen, pensil gitu kan. Kalau dia petani itu kan kalau ingin bekerja ya harus bawa cangkol, bawa parang gitu ya. Kalau kita pelajar kan harus bawa pulpen. Pak Ayan mana pulpennya ada? Pak pulpen ada? Ada Pak Riko? Ada, Pak. Ada. Oke Pak. Ya. Baik, gini, hari ini kita mau masuk materi baru, tapi materi sebelumnya Bapak mau ingatkan dulu ya. Kita kan sudah belajar tentang vektor ya, vektor. Coba Bapak tanya dulu ke Bu Darlia Ika, vektor ya. Apa pembelajaran kemarin kan kita belajar vektor. Apa itu vektor, Ibu? Menurut saya kan, Pak, vektor itu besaran yang mempunyai arah dan nilai. Itu, Pak, yang saya ingat. Nah, bagus sekali, Bu. Ya, benar memang. Jadi vektor itu adalah besaran yang mempunyai arah dan nilai. Coba boleh disebutkan contohnya Bu Tri yang mempunyai nilai dan arah itu apa saja? Misalnya, Pak, kecepatan, Pak. Oh ya, bagus. Kecepatan. Nah, itu sesuai dengan materi yang akan Bapak bawakan hari ini. Kita mau belajar tentang kecepatan. Nah, tapi kita kaitkan dengan materi vektor ya. Jadi, Bapak tampilkan sebentar. Ini ada PowerPoint yang akan Bapak share. Dan bagian proyek penguatan profil belajar Pancasila tersebut. Gimana sudah kelihatan PowerPoint-nya? CP dalam satu Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, melaksanakan proyek saya share mungkin bisa sebagai pedoman bagi teman-teman yang ada di Sumatera Utara dalam mengimplementasikan kurikulum dengan bagaimana. Untuk materi kita hari ini adalah tentang perkalian vektor ya. Bapak tampilkan dulu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Koordinator Tujuan proyek pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menunjukkan perkalian vektor dalam ruang dimensi 2. Kemudian peserta didik mampu menentukan hasil perkalian. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu memecahkan masalah. Nah, nanti di sini Bapak akan membuat soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang bisa kita selesaikan dengan vektor. Itu Bapak tampilkan dulu langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk yang pertama, nanti Bapak akan menjelaskan sedikit materi tentang perkalian vektor. Kemudian nanti Bapak akan membentuk kelompok. Kemudian juga nanti Bapak akan membagikan tugas LKPD. Kemudian Bapak juga terakhir nanti kalian akan mempresentasikan hasilnya. Oke, Bapak tampilkan dulu ada sebuah video pembelajaran yang berkaitan dengan perkalian vektor di sini. Bapak coba. Mereka melihat dengan materi perbedaan, berbeda itu tidak. Jadi materi yang kita angkat adalah berbeda itu tidak. Di fase A anak-anak mengenal perbedaan, jadi perbedaan dari diri sendiri, dari teman, dari kebetulan adalah gambar aktivitas yang mereka lakukan. Kita lihat di sini ada dua mobil balap ya. Balap yang pertama itu F1, mobil yang kedua itu mobil sport Bugatti. Nah, kita perhatikan kecepatannya. Ternyata kecepatan mobil F1 itu lebih kencang daripada mobil
Bugatti ya. Kita coba lihat reply-nya. Nah, jadi di sini mereka mau coba sekali lagi katanya. Mungkin di percobaan yang pertama tadi mungkin kurang puas ya. Jadi mereka mau coba yang kedua, untuk balapan yang kedua. Ini adalah salah satu aktivitas. Jadi di dalam ruang kelas mereka untuk melihat perbedaan. Jadi mereka beraktivitas, guru hanya menginstruksikan, buatlah barisan sesuai dengan tinggi berat badan. Jadi anak-anak Oke, Bapak rasa cukup videonya ya. Jadi jelas di sini pemenangnya itu adalah mobil balap F1 ketimbang mobil sport Bugatti ya. Oke, sebentar, Bapak keluarkan dulu. Nah, kalau kita lihat ilustrasinya itu kurang lebih seperti ini, anak-anak. Nah, ini misalkan ada dua mobil tadi ya, mobil Bugatti, kemudian yang kedua ada mobil Ferrari One. Kalau kita lihat dari kecepatannya yang seperti disampaikan Bu Tri. Kalau kita lihat, nah, kan terlihat perbedaan ya, terlihat perbedaan. Ternyata mobil F1 itu lebih kencang daripada mobil Bugatti. Ini seperti yang ada di video tadi. Nah, kemudian dari video pembelajaran tadi ini, Bapak mau tanya, apakah kecepatan termasuk vektor? Coba Bapak tanya dulu ya sama Pak Riko. Apakah kecepatan itu termasuk vektor, Pak? Sepertinya Pak Riko tidak ada ya. Kalau Bu Syarifah gimana? Apakah kecepatan itu termasuk vektor? Menurut saya termasuk, Pak, karena tadi kan kalau misalkan vektor itu punya besar, punya arah dan punya nilainya. Jadi itu kan mobilnya bergerak ada arahnya, misalkan dari A ke B. Jadi terus ada juga nilainya, berapa kecepatannya. Nah, itu menurut saya, Pak. Nah, Tidak tahu benar atau salah. Ya, benar. Memang benar apa yang dikatakan Bu Syarifah bahwa kecepatan itu termasuk vektor. Kenapa? Karena memang kecepatan itu punya nilai dan arah, ya kan? Jadi kalau cuma punya nilai saja seperti panjang, volume, luas, itu nggak punya arah. Nah, itu bukan vektor namanya, tapi skalar, ya, seperti pelajaran kita sebelumnya. Tapi kalau dia punya nilai, punya arah seperti kecepatan, percepatan, gaya, nah itu termasuk ke dalam vektor. Nah, kemudian katanya, misalkan kecepatan mobil F1 tadi adalah 2 kali kecepatan mobil Bugatti, apakah ini berarti vektor bisa dikali? Menurut Bu Tri gimana? Vektor itu bisa dikali tidak? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, jika bisa, bagaimana cara kita menggambar perkalian vektor nanti? Kemudian bagaimana pula cara kita mengalihkannya? Nah, itu kan harus kita selesaikan pertanyaan seperti ini kan. Bagaimana perkalian vektornya, bagaimana pula caranya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, maka kita akan mengerjakan soal-soal yang ada di dalam LKPD ya. Jadi coba kalian ini bentuk kelompok dulu ya. Bentuk kelompok, kemudian dari kelompok itu nanti kita akan mendiskusikan hasilnya per kelompok ya. Nah, di sini Bapak sudah membagikan LKPD-nya. Bapak tampilkan dulu untuk LKPD-nya ya. Tampilkan dulu untuk LKPD-nya. Nah, di LKPD ini nanti ya ada beberapa pertanyaan ya. Beberapa pertanyaan itu tepatnya ada 4 pertanyaan ya. Pertanyaan keempat-empatnya tadi itu semuanya harus dijawab. Tetapi Bapak ingin untuk kegiatan belajar 1 nanti itu nanti akan diisi oleh Bu Syarifah ya sebagai ketua kelompok. Nanti kan ada anggota-anggotanya. Kemudian kegiatan belajar 2 nanti akan diisi oleh ketua kelompoknya yaitu Pak Riko, kegiatan belajar 2. Untuk kegiatan belajar 3 nanti akan diisi oleh akan dijelaskan oleh Bu Dina. Untuk kegiatan belajar yang keempat, yang terakhir, nanti akan dijelaskan oleh ketua kelompoknya yaitu Bu Tri ya. Nah, jadi nanti masing-masing setiap kelompok itu punya
nomor tersendiri ya untuk menjelaskan ke depan. Meskipun semuanya nanti harus dikerjain ya. Oke. Tapi sebelum apa namanya mengerjakan LKPD, Bapak mau ini dulu lah, tampilin yang tadi dulu ya. Bapak ingin mengulang sedikit materi kita yang sebelumnya, siapa tahu ada yang lupa ya. Nah, jadi untuk menentukan vektor dalam bidang kartesius itu ini ya. Jadi ada sebuah vektor dari titik A ke titik B. Untuk menentukan vektornya itu nanti adalah vektor B dikurang dengan vektor A. Artinya titik ujung dikurang dengan titik pangkal, gitu ya. Ini langkah untuk apa tadi, untuk menyelesaikan LKPD ya. Salah satunya syaratnya harus menguasai ini dulu ya. Jadi untuk menentukan vektor itu adalah X2 kurang X1, Y2 kurang 1. Itu untuk menentukan vektornya. Kemudian juga untuk menentukan besar atau panjang vektor. Caranya gimana, Pak? Ini materi kita sebelumnya sebenarnya. Nah, caranya nanti vektor tadi setelah kita kurang, itu setelah dapat vektornya, titik X, Y, maka untuk menentukan panjangnya itu adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, Bapak rasa bisa ya? Untuk menentukan vektor pada bidang, vektornya itu bagaimana, dan kemudian untuk menentukan panjangnya itu bagaimana, gitu ya. Oke, berarti bisa lah ya untuk menentukan itu semua. Nah, kemudian Bapak kembali lagi ke LKPD tadi, bagaimana menyelesaikan LKPD, Bapak juga perlu menjelaskannya. Nah, untuk yang pertama, di dalam LKPD ini nanti, kan di situ ada peta konsep ya, nanti bisa kalian baca bagaimana rumus dari perkalian vektor itu nanti semua ada di sini di peta konsep. Kemudian untuk petunjuk umum juga ada di sini ya. Nanti anak-anak untuk petunjuk umumnya ada. Kemudian, nah ini perhatikan langkah yang terakhir ini tadi. Langkah-langkah penggunaan GeoGebra ada pada halaman akhir LKPD. Nah, jadi di sini nanti anak-anak ini untuk soal-soalnya itu bisa kalian menggunakan GeoGebra ya. Jadi nanti bisa menggunakan GeoGebra agar apa? Agar kerjaan kalian itu bisa Bapak lihat langsung melalui aplikasi GeoGebra Bapak, gitu ya. Nah, tapi sebelum mengerjakan soal-soal itu kita lihat dulu di sini ada kegiatan inti stimulus. Jadi nanti setiap orang ini Bapak suruh menampilkan ya, tapi mungkin perwakilan aja. Katanya begini, misalnya kamu akan pergi ke sekolah dan juga adikmu. Misalkan perjalanan menuju ke sekolah adalah trek lurus. Jika kamu menggunakan sepeda motor dan adikmu menggunakan sepeda, setelah 5 menit berangkat dari rumah, maka gambarkan jarak yang sudah ditempuh menggunakan tanda panah, sekaligus mewakili panjang lintasan yang kalian lalui antara adikmu dan kamu. Oke, coba ini masing-masing anak-anak, coba tolong digambarkan dulu bagaimana hasil yang kalian peroleh. Yang satu kakaknya ini menggunakan sepeda motor, sementara si adiknya tadi hanya menggunakan sepeda. Jadi kira-kira kalau 5 menit itu gimana lah vektor yang mereka bentuk, gitu ya. Coba ini boleh digambarkan. Jadi nanti ada 2 garis ya, ada 2 garis. Yang satu punya gimana? Udah digambar belum? Udah, Pak. Udah ya. Coba Pak Riko tolong tampilkan di kamera. Ntar Bapak stop dulu ya, Bapak stop dulu. Nampak, Pak? Oke, Pak. Itu yang kecil tuh Pak, itu untuk jalan untuk siapa tuh Pak? Untuk adiknya. Sepeda Pak. Adiknya ya Pak? Naik sepeda iya Pak. Ya naik sepeda, berarti sedikit ya Pak ya? Iya Pak. Lebih kencang kereta tadi. Berarti. Iya Pak. Oh begitu. Kira-kira menurut Bapak nih setelah 5 menit perjalanan kakaknya itu berapa kalinya lah yang sudah ditempuh oleh adiknya itu? Nggak tahu saya Pak. Nggak tahu ya. Mungkin dari gambar Bapak berapa kalinya itu Pak? Kalau dari gambar 4 Pak saya buat. 4 kalinya? Iya Pak. Berarti abangnya kencang nih Pak ya? Iya. Nah kalau dia nggak diganggu adiknya. Oke Pak. Coba Bapak minta sama Bu ini dulu, Bu Tri, gimana Bu Tri? Udah digambar Bu Tri? Sudah. Oh, Bapak nggak nampak pula. Oh, oke. Tuh, Putri, oke. Yang kecil dengan yang besar, punya si kakak atau punya si adik sepertinya nggak terlalu jauh ya. Berarti Iya, abangnya Pak. ini nggak suka kencang-kencang ya sepertinya. Lari-lari 40, Pak. Dari 80 ya. Oke. Nah, artinya apa? Artinya vektor yang dilalui oleh keduanya ini berbeda ya. Yang satu menggunakan sepeda itu pendek ya.
vektornya. Kemudian yang satu lagi menggunakan sepeda motor panjang. Nah, kemudian ada tadi Pak Riko mungkin katanya 4 kalinya. Artinya kan vektor si AD itu ketika dikali dengan 4 menghasilkan vektor si abang tadi, gitu ya. Nah, kita lihat untuk bagaimana cara menyelesaikan itu tadi, makanya kita perlu mengerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan. Ya, Bapak tampilkan lagi untuk LKPD-nya. Nah, oke ya, sudah kelihatan ya. Nah, di sini ada kegiatan belajar 1. Tadi kan Bapak minta tolong kalau kegiatan belajar 1 tadi mau dipresentasikan oleh Ketua Kelompok Bu Sarifa, kegiatan belajar 2 Pak Riko, kegiatan belajar 3 Bu Dina, kegiatan belajar 4 Bu Tri, gitu ya. Nah, di kegiatan belajar 1 ini nanti adalah langkah-langkah di sini ya yang bisa dijelaskan. Kemudian ini nanti Bapak rasa ini perlu dibuat ke dalam buku aja. Dua. Nanti di sini ada yang kosong ya. Nanti boleh diisi oleh Pak Riko nanti ini. Oke, tapi secara ini aja, secara lisan aja. Jadi nanti Bapak yang buatkan. Kegiatan belajar 3 pun begitu. Di sini ada langkah-langkah nanti yang bisa dikerjakan oleh Ketua Kelompok Bu Dina. Kemudian untuk kegiatan belajar 4, nah ini adalah materi pemecahan masalah yang bisa diselesaikan oleh Putri tadi ya. Kan Bapak sudah membaginya berdasarkan kemampuan belajar masing-masing gitu ya. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanya untuk cara mengerjakan kegiatan ini di dalam LKPD? Ada yang mau ditanya nggak? Atau sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, ya? Pak. Oke. Ya. Gini, boleh sambil kalian kerjakan gitu ya, sambil dikerjakan boleh. Nah, kemudian juga Bapak ingin menunjukkan bagaimana sih Pak cara menggunakan GeoGebra tadi ya. Itu sebenarnya sudah ada di sini. Langkah-langkahnya sudah ada di yang terakhir, itu bisa kalian lihat langkah-langkahnya. Tapi Bapak mau ajarkan dulu untuk masuk ke kelas Bapak. Jadi gini nanti ya. Nanti pertama kali kalau ingin menggunakan GeoGebra itu ya seperti biasa, pertama kalian klikkan dulu GeoGebra ya. Ketikkan dulu GeoGebra, kemudian masuk ke dalam GeoGebra-nya. Kemudian nanti di sini, nah, jangan langsung diklik start kalkulator ya, tapi masuk dulu ke Classroom. Nah, nanti di sini di dalam Classroom itu, ini nanti kodenya akan Bapak bagikan juga ke WA. Itu kodenya adalah JMKS spasi U2Q8. U2Q8 ini ya. Jadi ini nanti kode untuk masuk ke dalam kelas GeoGebra. Jadi setiap kegiatan tadi bisa kalian letakkan di dalam GeoGebra tadi ya. Sebenarnya bisa langsung melihat hasil sih dari situ ya, tapi Bapak nggak sarankan. Tapi ya kalian cari dulu di kertas sele-sele baru pembuktiannya menggunakan GeoGebra. Nah, setelah diklik kode ini, nanti kalian klik join gitu ya. Setelah itu, nah di sini ketika nama, misalkan kelompok 1 misalnya. Kelompok 1. Nah, di sini kelompok 1 kita klik start. Ini sambil dikerjain ya yang LKPD tadi sambil Pak jelaskan. Nah, kemudian di sini sudah adalah ini langkah-langkah ya. Apa maksudnya langkah-langkahnya tadi kan sudah Bapak terangkan, tinggal kalianlah membuat vektor-vektor tadi. Misalkan ingin membuat vektor dari titik berapa koma berapa bisa dari sini ya. Nanti sudah langsung kelihatan gitu ya. Nah, nanti kerjaan kalian ini akan Bapak lihat langsung di akun Bapak gitu. Jadi bisa Bapak lihat langsung. Oke, itu dulu menurut Bapak untuk penjelasan ini sedikit masuk di Classroom Bapak ya. Bapak kasih waktu mungkin sekitar 2 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya. Silakan. Sambil nanti kalau ada yang mau ditanya boleh ditanya ya. Kegiatan belajar 1, 2, 3, 4 itu bagaimana cara menyelesaikannya boleh. Oke, Bapak rasa ini ya sudah selesai dikerjakan, maka Bapak langsung tunjuk untuk kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Oke, ini tadi kelompok 1 ini akan dipresentasikan oleh Bu Sarifa. Silakan Bu Sarifa. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Saya dari kelompok 1 Pak, ingin mempresentasikan hasil kelompok saya. Kan disuruh ini menggambarkan Pak. Ya. Nah saya udah gambar di buku. Kalau saya tunjukkan bisa nampak nggak seperti ini Pak? Nah coba sebentar saya pinkan dulu ya Bu. Kalau dipin semuanya nampak atau cuma saya sendiri?
Nampak kah? Sudah Bu. Nah, Sudah kelihatan. kan disuruh menggambar vektor. Ya, Jadi Ibu. saya buat ada 2 gambar vektor di sini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, saya kan dikasih nama. Katanya sebut dulu namanya vektor U dan vektor V. Jadi saya buat di sini yang pendek. Tadi misalkan itu punya si adik ya tadi yang sepeda. Nah, saya kasih namanya vektor U. Lalu saya buat yang panjang, saya kasih namanya vektor V. Jadi itu sepeda motor nantinya. Nah, di langkah berikutnya kan katanya bagaimana kalau misalkan gambarnya gambar vektor U 3 cm. Nah, saya tandai di sini Pak, 3 cm. Lalu yang ini juga saya tandai 12 cm. Nah, untuk pertanyaan yang berikutnya katanya coba sederhanakan katanya. Jadi saya buat seperti ini Pak, tidak tahu benar atau salah. Ini vektor U dengan vektor V dibandingkan. Jadi itu kan U tadi 3, V 14. Jadi saya buat 3:14. Nah, katanya sederhanakan. Jadi sama-sama dibagi 4 saya buat. Jadinya 1:4. Nah, kira-kira begitu yang saya dapat. Baik, Ibu. Itu presentasi saya. Iya, baik Ibu. Jadi dari vektor tadi, pertama Ibu gambar, Ibu beri nama vektor U, vektor V, kemudian diberikan panjangnya, kemudian disederhanakan, dapatnya 1:4 ya Ibu ya. Bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang ingin ditanggapi dari kelompok Bu Sarifah? Kira-kira jawabannya sudah benar atau belum? Dari kelompok Pak Riko, gimana jawaban dari Bu Sarifah? Sudah pas atau belum? Pas, Pak. Sudah pas ya. Jadi hasilnya memang 1:4 ya. Oke, terima kasih. Nah, kemudian untuk kegiatan yang kedua ya. Untuk kegiatan yang kedua, sebentar Bapak coba share screen dulu. Untuk kegiatan belajar yang kedua tadi diselesaikan oleh kelompoknya Pak Riko ya. Oke, gimana Pak Riko? Sudah bisa dipresentasikan belum? Mudahan, Pak. Sudah ya. Sudah. Oke, Bapak rasa untuk Pak Riko boleh langsung nanti disampaikan di sini ya untuk ini ya, untuk hasil angka-angkanya ya, Pak. Nah, yang pertama kali kan di situ ini materi kita ini pada kegiatan ini kita akan belajar mengenai perkalian skalar dan vektor. Skalar itu angka, kemudian ada juga vektor. Pak. Yang pertama U ya. Jadi sini Bapak isi U, kemudian dikali dengan apa nih, Pak? K. U dikali dengan K. Oke, U dikali dengan K, sehingga hasilnya adalah UK. UK. Oke, hasilnya adalah UK. Oke, sebentar, Bapak mau minta tanggapan dulu dari kelompok lain. Ini sudah benar belum apa yang dikerjakan oleh kelompoknya Pak Riko? Sepertinya sudah ya. Nah, tapi gini, Pak Riko, U itu adalah vektor ya, Pak Riko ya. K itu adalah skalar. Nah, biasanya penulisan itu adalah yang skalar dulu ya, Pak Riko. Ini sudah benar, cuman mungkin terbalik saja. Jadi K dulu dikali dengan U, gitu ya. Sehingga hasilnya adalah skalar dikali dengan vektor tadi, KU, gitu ya Pak ya. Oke, bagus. Nah, selanjutnya Pak Riko, ini misalkan untuk K dikali U, itu kan sama dengan K dikali vektor U, misalkan ada U1, U2. Di sini Bapak buat apa nih Pak? K, Pak. K dikali dengan U1. K dikali dengan U1. Kemudian koma di sini berapa? K dikali U2. U2. Oke, sehingga hasilnya di sini adalah KU1, KU2. KU2. Oke, artinya skalar dikali dengan U1, kemudian skalar juga dikali dengan U2. Atau dapat kita tulis K kali U itu adalah K dikali U1 U2. Nah, ini hasilnya sama seperti tadi ya Pak ya. K dikali U1, kemudian K dikali U2. Artinya begini, untuk menyelesaikan ini, kita tinggal perlu kalikan tadi skalarnya dengan vektor yang ada di dalamnya. Oke, silakan Pak Riko lanjut, diisi. Ini berapa hasilnya? 4. Berapa Pak? 46, Pak. 4,6. Kita tulisnya ke samping aja lah ya, Pak Riko. Nah, kemudian untuk yang kedua. Min 25. Min 2,5. Min 2,5. Oke. Kemudian sebentar, Bapak tanya dulu sama Pak Riko. Ini 4,6 diperoleh dari mana, Pak Riko? Kayak yang di atas tadi, Pak. Berarti U2 kali 2 gitu, Pak ya. Oh, jadi tinggal dikalikan ya, Pak Riko ya? Iya, Pak. Oke.
Kemudian yang kedua juga sama ya, tinggal dikalikan 1 ya Pak Riko. Iya, Pak. Nah, kemudian ini yang ketiga ini agak sedikit unik pertanyaannya. Di sini berapa Pak Riko buat? 2 sama 3 ya, Pak? 2 sama 3. Dari mana Pak Riko? Kok bisa dapat 2 sama 3? 4 itu, Pak. Berapa kali 2 supaya 4? Ah, pintar. Jadi yang kita cari titik awalnya gitu ya Pak Riko ya? Iya, Pak. 2 kali berapa yang hasilnya 4, kemudian 2 kali berapa yang hasilnya 6, ya tentu hasilnya adalah 2,3 gitu ya. Oke, untuk Iya, kelompok Pak. lain kira-kira ada yang punya jawaban berbeda? Nggak tahu? Berapa hasilnya? Nggak ada ya? Sepertinya pas ya. Oke. Kemudian boleh dilanjut sedikit lagi Pak Riko. Ini untuk yang berikutnya. Bisa, Pak. Berapa Pak Riko? minus 12 Ya. sama 6. 6. Oke. Kemudian di sini 6 sama 20, Pak. 6 dengan 20. Oke, 6 dengan 20. Nah, sebentar, Bapak tanya dulu dengan kelompok lain. Kira-kira ada yang perlu diperbaiki nggak ini? Ada Pak. Mana Ibu? Tri, silakan. Itu dikali setengah Pak. Vektornya dikali Benar, setengah. Pak Riko. Jadi ini harusnya kita kali dengan setengah. Jadi di sini berapa, Bu Tri? 3,5. Dengan 5. Gitu ya, Pak Riko ya. Nanti kalau ada yang salah di LKPD-nya nanti boleh di ini dulu ya, diperbaiki lah. Nah, untuk Pak Riko untuk yang terakhir ini Baik, gimana? Pak. Apa yang Pak Riko isi? 1,1. 1,1. Kemudian skalarnya berapa Pak Riko? 2, Pak. 2. Oke, boleh 2. Hasilnya berapa Pak Riko? 2,2. 2,2. Ambil angka yang kecil-kecil aja nih Pak ya. 1 kali 2, 2, 1 kali 2, 2. Iya, Pak. Oke Pak. Oke, ini untuk kolom yang terakhir ini semua kelompok bebas ya. Mau angkanya berapapun boleh, satu juga boleh, sama dengan Pak Riko juga boleh. Oke, terima kasih Pak Riko sudah menjelaskan untuk kelompok Bapak untuk kegiatan belajar 2. Kemudian Bapak lanjut lagi di kegiatan belajar 3. Tadi Bapak minta di kelompok 3 yang menjelaskan adalah Bu Dina. Silakan Bu Dina, kira-kira Pak baca dulu ya. Bu Dina boleh tolong bacakan soalnya? Ya Pak, pada kegiatan ini kita akan belajar mengenai perkalian skalar dan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Jawablah pertanyaan berikut. Budi saat ini sedang berada pada titik A 1,1, kemudian Budi menggoes sepedanya dengan kecepatan tetap sehingga berada pada titik B 5,4. Jika Budi menggoes sepedanya 3 kali lebih cepat dalam perjalanan tersebut, maka panjang lintasan sekarang adalah. Oke, Bu Dina. Nah, dari hasil Ibu tadi gimana? Untuk langkah yang pertama, Ibu gambarnya dari apa ini? Apa yang Ibu gambarkan di sini? B-nya 5,4 tadi ya Pak? Ya, A-nya 1,1, B-nya 5,4. 1,1. Oke, Maka berarti vektor AB-nya B kurang A berarti 5,4. 5,4 ya di sini Bu. 5,4. Di sini kurang 1,1. 1,1 sehingga hasilnya adalah 3,3. 33. 4,43 ya Bu ya. 43 ya Bu ya. Oke. Berarti vektor AB-nya 43. Terus kecepatannya 43. ini 43. Hasilnya adalah jadi 12,9. 12,9. Oke, yang ditanya adalah panjangnya. Berarti apa di sini? Berarti 12 kuadrat. Oke, 12 kuadrat ditambah dengan 9 kuadrat. Oke, 9 kuadrat. Hasilnya adalah jadi 225. 225 setelah Ibu tambahkan. Akar dari 225? 15. 15 ya. Oke, artinya panjangnya adalah 15 satuan luas gitu ya. Tadi kalau misalkan Bu Dina tadi sudah mengerjakan di ini belum di GeoGebra? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Nggak Oke. bisa tadi, Pak. Ya, boleh-boleh. Gini, Bapak tampilkan aja ya. Ini kan titik A-nya 1,1, B-nya adalah 5,4 ya. Nah, Bapak kira tadi sudah ditampilkan belum? Nggak apa-apa. Sini Bapak gambarkanlah di sini ya. Bentar. Hapus dulu di sini. Nah, misalkan tadi Bu Dina mengerjakan ini ya di kelompok 1, sebentar.
tadi kalau kita membuat vektor itu dari sini ya, dari sini ini ada nanti menunya di sini vektor. Vektor, kemudian titik A-nya 1,1, titik B-nya adalah 5,4. Di sini ya. Nah, gini ya. Oke, sebenarnya ada langsung di sini kan. Ketika titik A-nya 1,1, B-nya 5,4, maka nanti hasil vektornya adalah 4,3. Ini kan sesuai dengan apa yang Bu Dina isi tadi ya, di LKP 3 tadi kan 4,3 kan? Gitu. Nanti, nah, cuman untuk mengukur ininya aja mungkin, untuk mengukur panjangnya nanti ya kita bisa menggunakan roll ataupun bagaimana. Sebenarnya kan di sini sudah ada ya 4,3 gitu. Nah, untuk Pak Riko tadi sudah dikerjakan di GeoGebra juga nggak tadi hasilnya? Belum ya? Sudah belum? Belum Pak. Belum ya, oke. Mungkin nanti kalau misalkan Pak Riko mengerjakan di GeoGebra, misalkan gini, Pak Riko dapat vektor U-nya 43 misalkan. Nah, skalarnya misalnya 2 ya. Bapak tinggal tulis di sini 2. Bentar ya. 2. Bapak tinggal enter gitu kan. Nah, dapatnya 86 dia. Jadi panjangnya langsung ya dapatnya kan. Dari yang awalnya 43 setelah Bapak kali 2 langsung dapat dia panjangnya 86 gitu ya. Jadi tugas-tugas Bapak tadi bisa Bapak buktikan di sini gitu kan, selain Bapak kerjakan di LKPD tadi. Oke. Kemudian terima kasih ya tadi untuk Bu Dina. Bapak lanjut ini untuk kelompok yang terakhir ya. Di kegiatan belajar 4 tadi akan dijelaskan oleh Putri. Gimana Putri? Sudah bisa dipresentasikan hasilnya? Coba Pak, coba. Coba ya Bu ya. Oke, baik Bu. Nah, boleh dibacakan dulu Bu untuk soalnya biar sama-sama kita pahami. Budi mendapat tugas tambahan oleh gurunya untuk menentukan luas persegi panjang pada gambar di atas. Tetapi Budi hanya diberi keterangan seperti gambar di atas. Sudut yang terbentuk adalah 45 derajat. Jika luas persegi panjang adalah hasil kali kedua vektor, maka A tentukan luasnya, B jika panjang persegi panjang sama dengan panjang vektor A, maka berapakah lebarnya? Oke, baik. Nah, ini pasti Bu Tri ini sudah mempersiapkan untuk jawaban-jawabannya ya. Nah, langkah pertama tadi gini ya. Coba ini dulu. Ibu jelaskan dulu bagaimana cara Ibu menyelesaikan ini tadi. Coba. Pertama Pak, ya. cari dulu vektor A-nya berapa. Jadi itu kan sudah diketahui titik asal dari mana 0,0 ke 0,6. Jadi kita bisa menentukan di situ berarti vektornya 0,6 kan Pak. Ya. Kemudian nanti dicari panjang vektor A dengan menggunakan rumus panjang vektor. Hasilnya itu kalau dihitung jadinya 6 Pak, panjang vektor A. Oke, panjang vektor A-nya 6, kemudian panjang vektor B-nya berapa Bu? Panjang vektor B-nya 2 akar 2 Pak. 2 akar 2, oke. Kemudian untuk menentukan ininya tadi, untuk menentukan luas persegi kan katanya hasil perkalian 2 vektor ya. Berarti ya, Ibu Pak. menggunakan rumus yang mana nih? Yang atas ini atau yang bawah ini yang ada cos-nya? Pertama kita pakai yang ada cos tetanya Pak, karena sudah diketahui sudutnya itu 45 derajat Pak, untuk dapat vektor A kali vektor B. Oke Bu, oke. Jadi Ibu tadi sudah punya jawaban ya. Oke, mungkin untuk biar lebih jelas untuk rekan-rekan yang lain, boleh kita tuliskan dulu di sini Bu, untuk langkah-langkahnya ya Bu ya. Tadi untuk mencari vektor A, kira-kira titiknya tadi masih ingat ya Bu ya? 0,6. 0,6. Oke. Ya Pak, saya sebut Pak. 0,06. Di sini 00 ya Bu ya. 00. Ya, sehingga hasilnya adalah 06. Oke, 06. Kemudian untuk menentukan panjangnya dulu. 0 kuadrat. Ya, 0 kuadrat. Ditambah 6 kuadrat. 0 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Berapa hasilnya Bu? Akar dari? 36 Pak. 36. Berarti panjang vektor A-nya adalah? 6. 6 ya. Ini sesuai dengan yang Ibu jelaskan di awal tadi ya. Oke, ya. Sekarang kita mau cari vektor B-nya. Titiknya berapa tadi Bu? 2,2. 2,2 ini titik ujung ya. Dikurang dengan? 00. Oke, lanjut Bu. 2,2 Pak. Oh, hasilnya 2,2 ya? Iya. Sehingga untuk mencari panjangnya? 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berarti hasilnya adalah? 8. Oh, 8. 8 itu tadi Bu buat jadi berapa akar berapa Bu? 2 akar 2. 2 akar 2. Sebentar, saya mau tanya dulu. 2 akar 2. Dapat 2 akar 2 dari mana itu? Karena 8 itu bisa diubah menjadi 4 kali 2, Pak. Jadi akar 4 jadinya 2, akar 2 tetap dibikin dalam akar, Pak. Oke, itu ya. Bapak rasa semua sepakat ya?
Jadi akar 8 itu lebih bagus kita sederhanakan jadi 2 akar 2. Oke, kemudian tadi Ibu menggunakan ini ya, rumus A kali B yang ada cosnya ya, sesuai ya? Iya, Pak. Oke, kalau gitu kita tinggal masukkan panjang A-nya tadi adalah berapa tadi Bu? 6, Pak. 6 ya? 6 dikali 2 dengan? akar 2, Pak. Oke, 2 akar 2 dikali dengan? Cos 45 derajat. Oke, cos 45. Ini kan kita sudah belajar wajib ya, yang ada trigonometrinya. Sehingga di sini berapa Bu? 12 akar 2 dikali 12 akar 2 dikali dengan? 1/2 akar 2, Pak. Oke, 1/2 akar 2. Ini 1/2 akar 2 dari mana Bu? Dari sudut istimewa, Pak. Oke, dari tabel trigonometri sudut istimewa ya Bu ya? Iya. Oke, sehingga hasilnya berapa di sini Bu? Hasilnya 12, Pak. Hasilnya 12. Iya. Oke, boleh Ibu jelaskan dulu 12 dari mana? Boleh, Pak. Kan di situ ada 12, kemudian di sebelahnya ada setengah. Jadi itu dikalikan, Pak. 12 kali setengah itu kan 6. Ya. Kemudian akar 2 dikali akar 2 sama dengan akar 4 kalau ditarik akarnya jadi 2. Jadi 6 kali 2 sama dengan 12, Pak. Oke, 6 kali 2 sama dengan 12. Oke, ntar Bapak tanya dulu. Bapak tanya dulu ke Bu Eka. Bu Eka gimana? Sudah tahu belum tadi dari mana datangnya 12? Sudah, Pak. Dari mana Bu? Coba boleh dijelaskan tadi? Ya. Tadi menggunakan rumus yang vektor A dikali vektor B sama dengan panjang A kali panjang B dikalikan cos theta ya, Pak. Ya, Bu, benar. Vektor A sudah diketahui, vektor B-nya juga sudah diketahui di atas, dan panjang A-nya tadi sudah dibuat oleh Ibu Tri jalannya, di mana panjang A-nya itu didapat 6, dan panjang B-nya itu akar 8 atau 2 akar 2. Jadi, untuk hasilnya, untuk perkalian A dikali B-nya itu sama dengan 12, Pak. Oke, baik Ibu. Kira-kira untuk yang dikerjakan oleh Bu Tri, ada yang perlu kita perbaiki lagi untuk anak-anak yang lain? Sudah pas? Bu Eka sudah pas kira-kira? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, nah sehingga didapatlah vektor A dikali vektor B adalah 12. Gitu ya Bu Tri ya? Ya, Pak. Nah, kemudian yang ditanya tadi apa Bu? Yang ditanya luasnya, Pak. Luas Oke. persegi panjang. Luas persegi panjang kan katanya hasil kali Iya, 2 vektor Pak. ya Bu ya? Nah, kemudian bagaimana cara Ibu menentukan luasnya tadi? Kan di situ dibilang luas persegi panjang adalah hasil kali kedua vektor. Ya. Nah, kedua vektornya adalah vektor A dikali vektor B, Pak. Dan kita udah dapat tadi hasilnya 12, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa luasnya itu sama dengan 12. Oke, bagus Bu Tri. Jadi, karena vektor A kali vektor B, coba ulang lagi ya, meskipun tadi sudah dijelaskan oleh Bu Tri, karena vektor A kali vektor B adalah 12, dan untuk mencari luas 12 cm. Nah, kemudian lanjut Bu Tri, untuk yang B, jika panjang persegi panjang sama dengan vektor A, maka berapa lebarnya? Gimana Kita cara Bu Tri pakai rumus mencari yang luas B ini? persegi panjang, Pak. Luas sama dengan P kali L, Pak. Oke, kemudian Jadi luasnya udah diketahui 12, kemudian karena panjangnya sama dengan vektor A, tadi kita udah hitung vektor A-nya panjang vektor A sama dengan 6. Jadi kita substitusikan P itu menjadi 6, Pak. Baru kita cari lebarnya dengan cara 12 dibagi 6 sama dengan. bagus Bu Tri, mantap. Jadi tadi di sini seperti yang Bu Tri sampaikan, luasnya 12, panjangnya adalah 6 gitu ya Bu Tri ya. Sehingga untuk mencari lebarnya adalah 12 dibagi 6, itu adalah 2 ya. Sehingga lebarnya adalah 2 cm atau 2 satuan luas ini ya. 2 satuan luas. Oke, terima kasih Bu Tri atas penjelasannya. Kira-kira menurut anak-anak yang lain gimana? Untuk apa yang dipaparkan oleh kelompok Bu Tri, ada yang perlu dipertanyakan? Nah, Bu Tri, gimana ini untuk soal yang nomor 3 ini sudah Ibu buatkan ke dalam GeoGebra belum? Belum, Pak. Tadi lama diberhitung, Pak. Jadi belum sempat sama kelompok. Oh gitu ya. Oke. Nah, tadi kalau udah mungkin Bapak suruh tampilkan, tapi kalau belum mungkin Bapak yang tampilkan ya. Nah, jadi tadi Bapak tampilkan sedikit ya, bagaimana menentukan luas tadi dari bentuk sudut yang dibentuknya. Tadi titiknya tadi kan dimulai dari 0,0 ya. 0,0 sampai dengan berapa tadi Bapak lupa? 0,6, Pak. 0,6 berarti di atas ya? Iya, Pak. Kemudian dari 0,0 sampai berapa tadi Bu Tri? 2,2, Pak. Nah, 2,2 ini ya. Jadi kurang lebih vektornya seperti ini ya. Inilah dia vektornya. Nah, kemudian tadi ada ini katanya ada luas persegi yang dibentuknya. Di sini kan? Luas persegi yang dibentuknya. Nah, kalau kita ingin mengukur sudutnya, tadi kan di soal 45. Bisa kita menentukan sudutnya itu menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Kita tinggal klikkan saja di sini apa? Sudut ya, sudut.
Ini belum ada ya? Sudut. Sepertinya di sini kurang nih menunya. Karena ini apa? Tugas yang ada di sini. Jadi mungkin Bapak bisa tampilkan dulu di GeoGebra satu lagi ya. Tampilkan di GeoGebra. Bapak mau tunjukkan bagaimana membentuk sudut. Oke, sebentar. Tadi vektor dari 0,0 sampai 6,0. Kemudian dari 0,0 sampai 2,0. Nah, di sini nanti ada menu angel ya. Ya kan? Itu adalah sudut. Jadi untuk membentuk sudutnya bisa kalian klikkan 3 sudutnya, di sini 1, di sini 1, di sini 1. Nah, maka nanti terbentuk ya. Di sini ini adalah 45 derajat. Ini sesuai dengan apa yang ada di keterangan tadi gitu ya. Jadi untuk menentukan luas yang dibentuknya tadi itu bisa menggunakan perkalian 2 vektor ini gitu. Oke. Berarti sudah semua tugasnya kita ini ya, sudah semua tugasnya kita presentasikan. Nah, berarti kalau begitu Bapak stop share dulu. Ini semua sudah mempresentasikan. Nah, maka untuk pembelajaran kali ini coba Bapak minta dulu si Budina. Silakan Budina, apa yang bisa Ibu simpulkan untuk pertemuan kita hari ini? Budina. Oke, mungkin tanya yang lain ya. Bu Saripah, gimana? Apa yang bisa Ibu simpulkan untuk kegiatan belajar kita kali ini? Materinya. Baik Pak, dari pembelajaran hari ini saya jadi tahu vektor itu cara-cara menjumlahkannya, cara mengurangkan, ada juga tadi di dalam juga cara perkaliannya. Nah, dari cara-caranya juga mudah kita cari. Kalau misalkan kita mencari vektor, ada titik A, ada titik B. Nah, kalau kita kurangkan itu akan dapat vektornya. Nah, dikasih gambar di GeoGebra juga lebih mudah. Kita tinggal menghitung. Kalau manual kita kurangkan, kalau di gambar kita tinggal menghitung titik-titiknya. Kira-kira begitu, Pak. Baik, berarti kalau Bapak boleh tanya nih, kira-kira menurut Bu Tri, apakah media yang Bapak tampilkan tadi seperti PowerPoint, GeoGebra, kira-kira Ibu berminat nggak untuk belajar matematika ya? Sangat membantu Pak, kalau menurut saya secara pribadi, karena di sini kalau PowerPoint-nya menarik ya Pak, Bapak juga sudah mencantumkan video yang berkaitan dengan contoh vektor, jadi kita bisa melihat secara langsung bagaimana sih penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Bapak juga menuntun ke masalah yang aplikatif ya Pak, bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi berapa kecepatan si kakak dengan si adik itu kan kita bisa membayangkan langsung Pak. Jadi kita mengerti oh begini vektor. Kemudian dari GeoGebra-nya sendiri juga sangat membantu Pak untuk bisa membantu kita membandingkan hasil yang kita udah dapat dengan yang sebenarnya gitu Pak. Dan lebih visual juga Pak. Jadi lebih nangkap kita melihat dari GeoGebra Pak. Baik, terima kasih Bu Tri. Nah, satu lagi Bapak ingin tanya dulu sama Bu Eka dulu. Kira-kira tadi masih ingat nggak rumus dari perkalian 2 vektor? Apa tadi rumusnya Ibu? Masih Pak. Rumusnya Ibu kira-kira? Rumus perkalian 2 vektor, vektor A dikali vektor B sama dengan panjang dari vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Bagus, mantap Bu Eka. Jadi sudah ingat ya? Nah, itulah rumusnya, gitu ya. Jadi untuk mencari panjang vektor itu adalah untuk mencari perkalian vektor itu adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali dengan sudut yang dibentuknya, gitu ya. Oke. Nah, nanti akan ada tes yang Bapak berikan. Nanti tesnya nanti Bapak share linknya di WA ya. Nanti bisa kalian kerjakan paling lama pengumpulannya besok, ya. Jadi kemudian setelah tes itu juga untuk pelajaran selanjutnya coba nanti kalian buka di halaman 73 ya, itu nanti materinya adalah sudut yang dibentuknya.
Tadi kan kita masih menentukan sudut berdasarkan GeoGebra. Tapi nanti kita bakalan menghitung. Bagaimana jika diketahui perkaliannya, panjangnya, bagaimana cara menentukan sudutnya. Itu nanti kalian boleh baca-baca. Gitu ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan untuk pertemuan Bapak hari ini? Bapak rasa cukup untuk waktunya? Kira-kira ada yang bertanya? Sudah pas? Pas, Pak. Sudah ya? Oke. Kalau begitu, Bapak ucapkan terima kasih yang sudah berpartisipasi untuk pertemuan Bapak hari ini. Kemudian yang belum juga mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi ya keaktifannya. Kemudian Bapak ucapkan terima kasih lah pokoknya untuk keaktifan kalian. Bapak akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Berdoa, Pak. Selamat pagi, Pak. Perlu kita berdoa? Lupa. Perlu ya? Oke, boleh. Kita berdoa dulu ya. Coba Bapak minta dulu ini ketua kelas kita, Pak Ahya, silakan dipimpin doanya Pak Ahya. Baik, teman-teman semua, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, supaya lebih berkah, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Baik, doa selesai. Baik, terima kasih. Sampai jumpa anak-anak. Baik, terima kasih Bu Pamong.